Oke, selamat datang teman-teman di Dias MA Channel. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang JavaScript ya. Nah, JavaScript, apa itu JavaScript? Oke, sebelum kita memulai JavaScript ini mungkin ada syarat ketentuan sedikit ya yang bisa mempermudah teman-teman mengikuti eh, sesi belajar bersama JavaScript di DSMA Channel ini. Yang pertama, usahakan di laptop teman-teman atau PC udah terinstall Visual Studio Code, text editor ya intinya, seperti Visual Studio Code, Sublime Text. Dan yang kedua, koneksi internet yang bagus, karena nanti untuk menginstal kebutuhan yang dibutuhkan untuk di sesi JavaScript ini. Oke. Pengenalan JavaScript dulu. JavaScript itu bahasa pemrograman ya, yang jelas itu digunakan untuk membuat website lebih interaktif dan dinamis. Nah, dia bergandengan dengan HTML dan CSS. Nah, kalau dulu itu memang JavaScript hanya bisa digunakan di browser ya dengan HTML. Nah, tapi sekarang juga bisa digunakan untuk di backend. JavaScript mengisi semua halaman website pada bagian tampilan atau front end ya. Jadi untuk tampilan website itu bisa kita sebut front end biasanya ya, untuk bagian visual di website itu bagian front end. Nah, JavaScript juga bisa digunakan pada back end. Back end itu di belakang atau di server ya gampangannya, dengan menggunakan JavaScript Runtime Environment, yaitu Node.js. Nah, dulu JavaScript hanya bisa di browser seperti yang tak bilang tadi, tapi sekarang JavaScript bisa digunakan di tidak hanya di browser, di luar browser juga bisa. Jadi langsung di komputer atau PC masing-masing atau di server. JavaScript juga dapat membuat aplikasi mobile dan desktop dengan bantuan framework JavaScript yang ada seperti React.js dan Electron. Nah, ada dua cara untuk mengeksekusi JavaScript, yaitu melalui browser dengan HTML atau langsung di device di luar browser ya dengan bantuan Node.js. Nah, mungkin saya langsung kasih contoh aja gimana eksekusi ya dari JavaScript ini. Teman-teman nggak usah khawatir, ini hanya sekilas contoh dimana biar tahu gambarannya gimana sih JavaScript sebenarnya ketika dieksekusi ya. Oke, show more option. Kemudian di sini saya pakai Visual Studio Code ya untuk editornya. Yes. Oke, kita tutup, kita buat file baru. Nah, aku kasih contoh untuk yang di apa namanya di website dulu. Jadi dulu kita harus pakai index data. Kita buat file HTML-nya. Untuk teman-teman yang mungkin udah pernah belajar web dasar itu pakai HTML tampilannya. Tadi sini buat boilerplate-nya HTML yang baru. Nah, di sini biar ada tulisannya kita kasih H1 hello world ya, seperti biasa. Nah, di sini untuk ngeran JavaScript kita harus pakai TypeScript di sini. Nah, kemudian baru kita codingnya JavaScript itu di sini. Misalnya aja kita nampilin kata-kata di konsol ya. Kata-kata di konsol misalnya halo dia SMA. Misalnya halo dia SMA. Salah. Nah, ini misalnya kalau kita buka ya, kita buka di sini open in default browser. Nah, kebuka kan HTML-nya. Nah, JavaScript-nya itu keren di konsol. Nah, ini dia muncul lalu dia SMA. Nah, itu JavaScript dulu. Jadi harus di HTML. Nah, kalau nggak di HTML, file HTML, kita ngerannya di browser, tepatnya di konsol ini. Nah, jadi kita bisa console.log di sini hai gitu. Nah, ini dia ngerannya harus di browser ya. JavaScript itu dulu. Nah, sekarang dengan adanya Node.js, kebetulan di sini sudah terinstall untuk Node.js-nya. Kita nggak perlu lagi ngeran JavaScript lewat browser, cukup di
terminal atau command line ya di Windows. Itu yang di Windows nanti teman-teman bisa pakai PowerShell atau command line CMD itu. Untuk yang platform lain Linux, macOS bisa pakai terminal ya. Nah ini contohnya kalau ngeran JavaScript itu kita tinggal ketik note dan enter. Nah ini langsung bisa kita ngeran JavaScriptnya di sini. Di sini hello itu misalnya kita enter. Nah kita bisa ngeran di luar browser itu JavaScript yang sekarang ya. Jadi nanti ke depannya kita akan belajar JavaScript ini melalui Node.js ini. Jadi nggak perlu buka browser terus buka konsol tadi untuk running JavaScriptnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah pengenalan Node.js ya. Tadi saya sudah bilang JavaScript bisa di running di PC itu menggunakan Node.js. Kedepannya nanti di sini kita pakai Node.js, kita nggak gunakan browser dulu, kita pengenalan JavaScriptnya. Nah, Node.js adalah runtime environment untuk JavaScript yang diciptakan oleh Ryan Dahl pada tahun 2009. Dengan adanya Node.js, JavaScript bisa dieksekusi tidak hanya di browser, tetapi juga di desktop maupun server. Seperti yang udah aku coba contohkan tadi. Nah, Node.js ini sebenarnya di belakangnya dia menggunakan namanya V8 Engine. Nah, V8 Engine ini adalah engine dari yang ada di Google Chrome. Jadi gampangnya mesinnya di Google Chrome itu dia diolah menjadi Node.js sehingga dapat mengeksekusi JavaScript di lingkungan di luar browser. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk setup Node.js sendiri teman-teman bisa langsung download di websitenya Node.js ya, nodejs.org. Teman-teman bisa klik langsung di Google Node.js dan nanti langsung diarahkan ke sini. Nah, teman-teman bisa download ini. Itu versi yang digunakan waktu pembuatan video ini ada 18.15 ya. Kalau teman-teman mungkin lihatnya ada di masa depan ya. Setelah video ini mungkin ada versi-versi yang terbaru. Teman-teman bisa gunakan versi yang terbaru karena sintaks dasarnya mungkin nggak banyak berubah dari JavaScript. Nah, teman-teman saya sarankan untuk yang LTS ya. LTS ini yang latest, dimana dia yang versi stabil untuk sekarang. Kalau yang 19.8 ini dia yang terbaru, cuman mungkin masih fitur percobaan, jadi mungkin banyak yang perlu diperbaiki lagi. Lebih seperti itu. Untuk teman-teman yang di OS lain, nah ini di Node.js ini juga menyediakan macOS Windows installer dan untuk Linux juga ada di sini, bisa menyesuaikan ya. Nah, teman-teman bisa download di sini, install seperti biasa ya, kayak install aplikasi biasa, atau teman-teman bisa pakai NVM ya, atau Node Version Manager. Nah, NVM ini apa ya? Ini untuk aku pribadi aku rekomendasi teman-teman install dengan NVM ya. Soalnya nah di NVM ini gini, Node.js itu sebenarnya versinya cepat sekali berubah ya menurutku ya. Jadi bisa kita lihat di previous release ini. Nah, ini yang sekarang yang paling terakhir kan 19.8, untuk yang latest tadi kan 18.15 ya. Nah, ini Node.js itu kan berawal dari yang 0.12 ini 2017 ya. Nah, ini sampai 19 ini setiap tahun ya dia itu kayak berevolusi ya. Jadi setiap tahun dia ada versi yang terbaru, ada yang versi terbaru. Nah, kenapa aku cenderung untuk ke Node Version Manager? Jadi di Node Version Manager ini dia bisa mengganti versi Node yang kita install di komputer ya. Jadi misalnya ini aku tutup dulu. Misalnya ya, ini aku buka di PowerShell ya.
ini sekarang aku ada, kita lihat versinya dengan Node minv. Nah, ini aku di versi 18.15. Nah, tapi ini yang versi LTS yang latest. Tapi aku ada project misalnya itu dia pakai versi 16 ya. Nah, versi 16. Kalau kita nggak pakai NVM, kita harus download lagi di sini. Kita cari yang versi 16 ini, kita klik di sini. Nah, kita harus download lewat sini ya. Kita cari yang Windows, kemudian klik kita download di sini. Nah, dengan NVM ya, dengan NVM ini kita nggak perlu susah-susah download di websitenya Node.js, kemudian install lagi, itu nggak perlu. Kita cuma tinggal ketik nvm install. Misalnya kalau versi 16 kita ketik nvm install 16 nih. Nah, dia langsung akan download Node.js version 16.19 kurang begitu. Nah, kebetulan di sini udah ada ya, kita nvm di sini udah ada versi 16-nya. Nah, itu kita bisa nvm use 16.17.1 misalnya. Nah, oh ya, akses is denied ya. Kalau di Windows ini kita harus pakai command line di sini, run as administrator. Nah, gampangannya seperti itu. Kalau di Windows kita butuh administrator tadi. Tapi NVM tujuannya seperti itu ya. Kita bisa gonta-ganti dari versi yang udah terinstall di sini. Oke. Nah, untuk menginstalnya nanti linknya ada di deskripsi ya, atau mungkin teman-teman bisa langsung google NVM Windows untuk yang pakai Windows, soalnya beda untuk yang pakai Linux sama Mac ya. Kalau NVM Windows dia ada tersendiri, ini ada di Corey Butler NVM Windows. Nah, di sini dia ada langsung ke download now ya. Ada download now ini. Nah, ini nanti dia diarahkan ke versi NVM yang paling terakhir atau yang latest juga. Nah, ini teman-teman yang Windows bisa langsung apa namanya download. Kalau yang sarankan sih NVM setup exe ini ya. Jadi dia nanti install biasa kayak program-program lainnya di Windows ya. Lebih seperti itu. Nah, kalau yang Mac atau Linux kalian bisa langsung tulis NVM di Google nanti, atau bisa di deskripsi juga ada linknya tak kasih. Nah, itu cara downloadnya, bisa menyesuaikan di sini ya. Ada installing and updating. Nah, teman-teman tinggal ikutin yang ada di sini arahannya. Di sini teman-teman juga bisa menyesuaikan menggunakan terminal ZSHRC, profile BSRC, atau mungkin aku dulu juga ada pakai terminalnya Fish ya. Nah, pakai terminal Fish dulu itu kayaknya ada di sini. Nah, ini Fish ada di bagian Fish ini, bisa teman-teman ikutin juga untuk yang pakai Fish di Linux ataupun di macOS. Oke. Nah, kebetulan ini aku udah install NVM-nya ya, jadi nggak perlu install lagi. Nah, untuk teman-teman yang di Windows itu seperti yang aku tadi demokan, itu kita harus pakai CMD ya. CMD sebagai administrator, pakai PowerShell juga bisa, yang penting dia sebagai administrator ya, karena di Windows itu ndak ada sudo ya, ndak ada sudo seperti di Linux atau di Mac OS. Kita harus pakai CMD atau PowerShell sebagai administrator. Nah, setelah sebagai administrator ini kita bisa nvm list untuk lihat versi Node yang udah terinstall di sini. Nah, misalnya kita mau install versi Node yang lain, itu kita tinggal nvm install. Misalnya kita mau ke 14 ya, misalnya kita tinggal nvm install 14 lalu enter. Nah, ini nanti dia akan langsung download Node.js versi 14-nya. Nah, untuk misalnya kalau 14 gini, dia akan diambil versi Node.js 14 yang latest juga. Di sini ada 14.21. Langsung diambilkan yang terbaru di versi 14 kalau begitu. Nah, kalau mau lebih spesifik lagi, bisa dispesifikkan apa komennya tadi, nvm install 14.21.3 lebih gitu.
Oke, ini tinggal nunggu proses downloadnya selesai. Ya, nah ini udah selesai. Nah ini tapi kita lihat di NoteMinV untuk lihat versinya, dia tetap di versi 18 tadi. Nah untuk gantinya ya teman-teman bisa nvm use berapa tadi, 4 berapa tah, nvm list nvm use 14 ya tadi ya, 14.21.3. Nah now using Node. Nah sekarang kita coba cek NoteMinV, ini harusnya udah ganti ke 14 ya. Nah kita udah ganti di versi 14.21 nya. Jadi itu enaknya pakai Node Version Manager atau NVM ya. Untuk di awal ini saya sangat merekomendasikan, karena mungkin kalau teman-teman yang masih baru mulai belajar JavaScript, mau mulai karir di JavaScript, mungkin kurang begitu berguna NVM ini. Tapi percayalah kalau nanti kalian udah banyak pengerjaan project atau codingan dengan versi Node yang berbeda-beda, kalian pasti butuh ini ya. Jadi sesuaikan kebutuhan masing-masing saja untuk penginstalan Node.js ini. Oke teman-teman, karena tadi kita sudah berhasil menginstal apa namanya Node.js ya dengan NVM, ataupun teman-teman base bisa pakai NVM atau Node.js. Nah kita coba ngeran di komputer masing-masing ya tentunya. Nah oke, pertama buka dulu text editor kalian. Saya pakai Visual Studio Code di sini. Nah kita bisa new file ya, kita buat file baru, misal coba.js ya, atau jangan cobalah hello.js ya, biasa. Nah untuk mengujinya kita pakai console.log ya. Console.log ini untuk menampilkan teks di konsol atau di terminal ya, mungkin di sini console.log hello world. Nah udah gini aja. Oke, ini program JavaScript pertama kita ya, hello world. Nah cara runnya, teman-teman bisa buka terminal masing-masing. Untuk yang pakai apa namanya, pakai Visual Studio Code, mungkin bisa langsung coba di menunya, kita menu terus kemudian ada terminal, new terminal ya. Atau mungkin teman-teman yang pakai text editor lain bisa mengarahkan terminal yang udah dibuka ke folder di mana file hello.js berada. Nah misalnya ini di mana, oke ini saya di part 1 ya. Nah ini di ls. Nah ini ada file hello.js nya. Nah untuk ngerannya, eksekusinya, kita tinggal klik node, kita tinggal ketik node hello.js. Nah kurang lebih seperti ini. Untuk komplit tadi di terminal itu pakai tab ya, node hello, ini klik tab. Nah langsung auto complete gini kalau memang filenya ada ya, kemudian kita enter. Nah itu cara meran file Node.js ya, kurang lebih seperti itu. Dan selamat, kita udah membuat program JavaScript pertama kita. Tapi apakah berhenti di sini? Oh ya tentu tidak, kita harus melanjutkan ke tahap berikutnya.